Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Suganda, NPM 1951020457. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS pasar modal syariah. Yang pertama, jelaskan tentang pasar modal syariah dan instrumen yang ada di dalamnya. Sertakan perbedaannya dengan pasar modal konvensional. Pasar modal syariah adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang, saham, reksadana dengan menerapkan prinsip syariat sebagai landasan sistem kerjanya. Di Indonesia, pasar modal syariah sendiri tidak bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal UU PM, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan bursa efek syariah. Instrumen pasar modal syariah ada 3. Yang pertama, sekuritas aset. Instrumen ini meliputi bentuk penyertaan musyarakah yang mewakili modal tetap dengan hak pengelola, pengawasan manajemen, serta hak suara dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, ada sekuritas utang. Kategori instrumen ini berupa penerbitan surat utang yang terjadi atas transaksi jual beli atau sumber pendanaan sebuah perusahaan. Yang ketiga ada sekuritas modal. Sedangkan instrumen ini adalah sekuritas atau bukti kepemilikan modal dalam bentuk saham dari perusahaan emiten terdaftar di dalam pasar modal syariah. Yang membedakan keduanya terletak pada pemenuhan kriteria prinsip hukum Islam. Pasar modal konvensional tidak terkait pada kriteria prinsip syariah, sedangkan pasar modal syariah harus tunduk pada instrumen dan mekanisme yang berlaku dalam pasar modal serta tidak bisa dilepaskan dari ekonomi syariah. Kemudian yang kedua, resiko yang dapat terjadi di pasar modal syariah dan bagaimana cara menanggulangi resiko tersebut. Resiko yang dapat terjadi pada pasar modal syariah yaitu yang pertama, kehilangan modal. Merelakan modal mungkin terjadi. Pasalnya, harga unit atau lempar saham investasi syariah kerap berubah mengikuti pasar. Yang kedua, imbal hasil tidak pasti. Imbal hasil tidak pasti wajar terjadi pada risiko investasi syariah. Di poin sebelumnya, imbal hasil tidak pasti menyebabkan modal hilang. Yang ketiga, sulit menjual produk investasi di samping bebas riba juga mengurangi sedikit kegelisahan terhadap produk yang meragukan dari segi syariat. Yang keempat, ada tidak paham produk investasi. Salah satu kelemahan investor konvensional dan syariah adalah tidak paham produk investasi. Yang kelima, tidak kenal perusahaan yang diinvestasikan. Investor perlu mengenal produk yang diinvestasikan dan perusahaannya. Kemudian, cara mengatasinya yang pertama yaitu diverifikasi. Sebagai investor syariah, penting sekali diverifikasi. Yang kedua, tahu waktu jual dan beli. Misalnya, jika Anda investasi saham, tekstil Sril atau Sritex dengan harga 500 di pagi hari, kemudian harga melonjak naik 1000 di siang hari, jumlah dengan penuh pertimbangan. Begitu pula saat pembeliannya. Yang ketiga, update berita ekonomi dan finansial. Poin ini cukup krusial mengingat pergerakan harga sebuah investasi terus berubah. Yang terakhir, prioritaskan investasi jangka panjang. Terus yang ketiga,
Bagaimana syarat menjadi seorang investor saham syariah? Syarat menjadi investor saham syariah yang pertama, pilihlah perusahaan efek yang punya syariah online trading system SOTS. SOTS itu sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Yang kedua, jangan lupa untuk membuka rekening efek syariah. Yang ketiga, pastikan kita telah terkonfirmasi sebelum investor. Yang keempat, transfer uang untuk modal awal, investasi, serta install SOTS. Yang terakhir, kenali saham yang diinginkan. Soal yang keempat, soal terakhir, berikan pendapat Anda mengenai investasi dalam Islam. Menurut saya, investasi itu adalah sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat nanti mendapatkan keuntungan finansial. Misalnya, investasi pembelian berupa aset finansial itu seperti obligasi, saham, dan asuransi. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.